Bentar, di saya masih loading. Nah, sudah muncul. Oke, oke. Kali ini kita akan ngebahas tentang fundamental of cyber security. Oke, jadi dalam sharing session kali ini kita pertama pengenalan diri dulu, terus menjelaskan apa itu cyber security fundamentals, basic terminology, common cyber security attacks, dan mengapa cyber security penting, best practice dalam menerapkan keamanan cyber, cyber security job roles, sertifikasi untuk cyber security, dan terakhir kesimpulan. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Permana Sumarna. Teman-teman bisa panggil saya Taufik. Pada saat ini saya sebagai DevOps Engineer di PT ID Sarjitra Teknologi dan sebagai mahasiswa aktif semester 6 tahun ini di STEM Ikamik Bandung. Untuk pengalaman kerja sendiri saya kurang lebih 5 tahun. Terus untuk personal website teman-teman mungkin bisa akses di sini ya, taufikpesumar.myid. Terus untuk LinkedIn boleh kita connect bareng ya. Untuk nambah koneksi silahkan diakses saja LinkedIn-nya di sini. Oke, cukup dari pengenalannya, kita lanjut. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih awam gitu dengan cyber security. Jadi di sini disclaimer aja, di sini kita akan sharing session yang sifatnya diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan atau mau menambahkan boleh ya, teman-teman. Jadi untuk cyber security sendiri adalah praktik untuk melindungi perangkat jaringan sistem, aplikasi dan data dari serangan cyber atau ancaman keamanan digital. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang atau terhapus atau dirusak, yaitu itu dapat meliputi teknologi, kebijakan dan prosedur yang berfokus pada perlindungan terhadap serangan cyber seperti malware, phishing, denial of service, serangan ransomware dan ancaman lainnya. Jadi di sini ada 4 cyber security fundamentals yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama di sini ada device protection. Terus yang kedua securing online connection, yang ketiga securing email communication, dan yang keempat protecting and performing timely backup of files and documents. Jadi di sini device protection maksudnya apa? Jadi di sini teman-teman diharapkan dapat melindungi perangkat yang teman-teman gunakan gitu. Itu dapat berupa handphone atau smartphone, PC, laptop, ataupun media atau perangkat lainnya. Jadi mungkin untuk contoh penerapannya di sini teman-teman memiliki sosial media, mungkin uh, teman-teman bisa ngaktifin namanya 2FA, two factor authentication, multi-factor authentication atau YubiKey. Ini YubiKey ini bentuknya kayak flash disk gitu. Jadi ketika teman mau akses sebuah akun, teman harus menggunakan YubiKey ini. Terus yang kedua, securing online connection. Di sini ditekankan teman-teman harus bisa yang namanya melakukan pengamanan terhadap koneksi yang dimana ini dimaksud adalah koneksi internet. Di sini contoh penerapannya mungkin ada VPN, Virtual Private Network, proxy, DOH atau DNS over HTTPS. Terus yang ketiga, securing email communication. Nah, mungkin di sini ada yang dimaksudnya apa sih securing email communication. Jadi pastikan teman-teman melindungi komunikasi email teman-teman gitu. Kan mungkin ada kasusnya kayak spoofing email, jadi seakan-akan teman-teman itu mengirim sebuah email, kemudian si pihak ketiga itu ngejegal gitu komunikasi antara dua orang ini. Jadi teman-teman harus mengimplementasikan yang namanya DKIM, SPF dan DMARC. Terus yang terakhir, protecting and performing timely backup of files and documents. Yang namanya serangan cyber security, kita nggak tahu kapan terjadinya dan kapan kita kena gitu. Jadi disarankan teman-teman melakukan backup secara berkala, khususnya itu file-file penting ya. Atau contohnya mungkin anak kuliahan nih ada ngerjain skripsi, tahu-tahu si file ini kena ransomware, kan gak lucu gitu.
Nah, mungkin kita disarankan untuk melakukan backup secara berkala. Contoh penggunanya ya kita pakai Google Drive, OneDrive, dan Mega. Terus ada yang namanya di sini cyber security basic terminology. Jadi untuk dasar-dasar keamanan cyber untuk pemula harus mencakup istilah-istilah berikut. Mengetahui istilah dasar keamanan cyber akan membantu memahami untuk dunia teknologi tinggi dengan lebih baik gitu. Jadi teman-teman mungkin akan familiar dengan yang namanya protokol internet atau IP, VPN atau Virtual Private Network, firewall, domain name server, enkripsi dan dekripsi, kunci enkripsi, dan lainnya. Ini untuk basic terminologi teman-teman bisa cari lebih banyak ya, sebenarnya ini banyak banget, cuman untuk yang harus diketahui teman-teman mungkin ada segini ya. Terus ini ada common cyber security attacks. Saat ini dunia itu dihantui ya oleh berbagai jenis serangan cyber. Namun jaringan dan sistem kita akan lebih terlindungi jika kita mengetahui jenis serangan cyber yang ada. Jadi teman-teman di sini ada 5 ya, ada 5 jenis serangan cyber yang paling umum. Di sini ada cyber attack, kita bagi sebanyak 5 kategori. Yang pertama itu ada malware. Ini contohnya ada adware, ransomware, spyware, trojan, virus, dan worm gitu. Nah, ini password. Bentuk attackingnya ini serangan terhadap password adalah penyebab paling umum dari kebocoran data. Jadi mungkin ketika ada kebocoran data gitu ya dari sebuah website yang memuat data user seperti email, password, atau kredensial lainnya, itu biasanya terjadi gitu ya. Jadi si hacker ini bisa mengakses akun teman-teman gitu. Makanya tadi sebelumnya kita bahas kita harus melakukan device protection gitu. Jadi kita harus menerapkan dan wajib ya sifatnya untuk menerapkan 2FA, multi-factor authentication, dan lainnya gitu. Jadi ini diharapkan si hacker ini meskipun udah dapat username dan password kita bisa gitu ya untuk melindungi dengan tambahan itu ya, kayak 2-factor authentication dan multi-factor authentication. Kemudian phishing. Ini phishing bentuknya kayak gimana ya? Kayak semacam mirroring sebuah tampilan website. Jadi di sini peretas dapat mencuri data pengguna melalui serangan phishing, termasuk kredensial, login, rincian rekening bank, dan nomor kartu kredit. Jadi teman-teman di sini pastikan ketika mengakses sebuah website, pastikan si domain atau nama websitenya itu benar. Terus dan pastikan juga di sana ada logo gembok hijau ya kalau di Mozilla, atau gembok abu kalau di Google Chrome. Jadi pastikan aksesnya itu udah HTTPS gitu ya. Jadi data yang bertukar itu aman gitu ya, udah dienkripsi antara klien dan server. Terus ini yang keempat, clickjacking. Ini biasanya penyerang menggunakan iklan online tertentu gitu untuk menarik perhatian pengguna. Ya ini kayak semacam misalnya ada kayak judi online kayak gitu. Terus teman-teman tahu sendiri lah gambar yang lainnya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita klik yang namanya kayak pop up semacam itu deh, pop up dan lainnya gitu. Terus yang terakhir ini baru, jadi cryptocurrency hijacking. Jadi ini adalah serangan cyber baru yang berkembang pesat setelah mata uang digital tersebut diperkenalkan secara luas. Jadi di sini biasanya sih nyerang server yang gak ke update gitu ya untuk security vulnerability-nya. Terus biasanya kalau di jaringan Kubernetes ini ada yang namanya container cryptocurrency hijacking gitu. Ini sifatnya baru. Jadi mungkin teman-teman ngalamin ini tiba-tiba kok PC lemot banget gitu padahal nggak dia pakai apa-apain gitu. Nah ini bisa jadi kita curiga bakal kena gitu cryptocurrency ini. Jadi pastikan ketika teman-teman download aplikasi, pastikan itu resmi ya, jangan bajakan. Kemudian pertanyaannya, mengapa si cyber security ini penting? Jadi keamanan cyber itu kan merujuk pada proses dalam melindungi sistem, jaringan, program,
perangkat, dan data dari serangan cyber menggunakan teknologi, proses, dan kontrol. Jadi konsep dasar keamanan cyber melibatkan untuk mengurangi risiko serangan cyber dan mencegah akses yang tidak sah ke sistem, jaringan, dan teknologi. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat, ini ada contoh threat map. Ini sifatnya live ya. Jadi kita bisa lihat top targeted country. Di sini ada logo Indonesia ya. Ada yang pertama itu ada Mongolia, Nepal, Indonesia, Vietnam, dan Georgia. Jadi dijelaskan di sini threatmap.checkpoint.com. Di sini Indonesia dalam 30 hari terakhir terkena malware ya, dengan tipe banking trojan, botnet, crypto miner, mobile, dan ransomware gitu. Yang teman-teman bisa akses di sini threatmap.checkpoint.com. Nanti setelah ini kita lihat juga ya untuk threat map itu kayak gimana cara penggunaannya. Nah, terus di Indonesia sendiri ini ada infografis ya dari CSIRT, Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team. Ini untuk kuartal 2 2021. Di sini ada total itu 34.828,637 malicious activity. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kategori yang menyerang itu bisa bot, kebanyakannya bot ya. Di sini bot tipenya ada Loki bot, proxy back, smoke loader, configure, pony loader, dan lainnya gitu. Nah di sini ini dari serangan di Indonesia ke luar negeri, kebanyakannya ke US ya. Jadi ada juga yang nyerang dari Indonesia ke luar negeri. Tujuannya paling banyak sih ke US gitu. Nah terus ini tambahan lagi nih, di cyber security teman-teman harus tahu namanya CIA Triad ya, atau CIA Triangle. Di sini tujuannya itu melindungi yang namanya informasi ya. Di sini ada confidentiality, integrity, dan availability. Apa sih maksud dari ketiga segitiga ini gitu ya? Jadi CIA Triad ini adalah sebuah rancangan model yang digunakan untuk menjadi panduan atau membantu seseorang, ini bisa berupa individu maupun organisasi tertentu, dalam membantu atau membuat sebuah aplikasi, sistem, prosedur, atau kebijakan yang terhubung dengan keamanan informasi. Jadi CIA Triad ini udah dijelaskan tadi, terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Jadi apa sih yang dimaksud dengan confidentiality itu atau kerahasiaan? Jadi confidentiality atau kerahasiaan merupakan aspek atau unsur pertama dalam menciptakan suatu keamanan sistem yang baik, yang artinya si informasi ini harus bersifat rahasia dan tidak boleh diakses oleh seseorang yang tidak memiliki akses. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan dari si informasi ini. Terus yang kedua, integrity. Jadi si integrity adalah aspek yang memastikan bahwa sebuah aplikasi atau sistem yang dibuat dapat memenuhi value seperti menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa si informasi ini memiliki integritas yang tinggi gitu. Jadi jangan sampai ketika ada seseorang yang melakukan input data, contohnya ke sebuah server, terus ketika si atasannya ngecek ternyata inputannya itu beda gitu dari apa yang diinputkan oleh si karyawan yang di bawahnya gitu. Jadi pastikan si data itu memiliki integritas atau ketetapan ya, namanya konsistensi, akurasi, dan kepercayaan. Terus yang terakhir di sini ada yang namanya availability. Jadi pastikan si informasi ini memiliki ketersediaan. Jadi availability atau ketersediaan berarti bahwa aplikasi, sistem, jaringan, dan sebagainya harus dipastikan dapat diakses ketika dibutuhkan dan juga harus dapat berjalan dengan semestinya. Jangan sampai ketika kita mengakses sebuah informasi kita nggak dapat gitu dalam waktu tertentu. Misalnya kita ingin mengakses sebuah data di jam 8 malam, tapi tiba-tiba si informasi ini kita nggak bisa akses. Nah ini nggak boleh ya. Jadi kita pastikan bahwa si availability ini memiliki ketersediaan yang tinggi gitu. Oke, terus kemudian berikutnya best practice dalam menerapkan keamanan cyber gitu.
Di sini teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri atau bisa teman-teman kasih edukasi ke keluarga, saudara atau teman ya. Jadi ada beberapa best practice, contoh best practice yang dapat teman-teman implementasikan gitu ya di kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu, teman-teman pastikan untuk selalu memperbarui perangkat lunak secara berkala. Kemudian memastikan komputer dilindungi dari virus dan malware. Ini teman-teman bisa menginstall yang namanya antivirus ya. Mungkin contohnya kayak Windows Defender, Avira, dan Avast gitu. Terus yang ketiga itu mengatur autentikasi 2 faktor atau 2FA atau MFA ya, multifactor authentication. Tujuannya apa? Yang tadi disebutkan itu untuk menjaga keamanan akun online teman-teman gitu ya. Jadi ketika misalnya akun teman-teman udah diretas, kemudian si hacker itu ingin mengakses, teman-teman masih ada safety net, yaitu 2 factor authentication ini. Jadi diharapkan itu menambahkan layer keamanan gitu ya di akun teman-teman. Terus yang keempat, melindungi koneksi dengan VPN. Ini sangat disarankan ketika teman-teman mengakses jaringan yang sifatnya publik. Ini bisa di taman, mungkin ya ada wifi taman, mall, atau hotel. Pastikan teman-teman menggunakan VPN. Dan pastikan juga VPN-nya yang berbayar, jangan yang gratisan ya. Terus yang kelima, berhati-hati saat mengklik tautan. Jangan melakukan klik tautan yang teman-teman rasa itu aneh, mencurigakan, dan dikirim oleh orang yang tidak teman kenal gitu ya. Terus yang ke berapa nih? 6. Yang keenam ini, pastikan Bluetooth dimatikan ketika tidak digunakan. Karena di sekarang kan udah zamannya IoT ya. Jangan sampai mungkin ya, saya sih belum pernah menemukannya. Mungkin aja gitu. Misalnya ada speaker Bluetooth, teman-teman nggak di nonaktifkan, tiba-tiba connect ya, nyetel yang lain-lain, itu kan termasuk kejahatan juga ya. Kejahatan cyber. Terus yang ketujuh ini, menghapus adware di komputer. Mungkin tiba-tiba contohnya ini adware ya. Contohnya mungkin ketika teman mengakses sebuah website, tiba-tiba ada iklan yang begitulah ya, iklan yang aneh-aneh gitu, itu udah dipastikan browser teman-teman ini kena adware gitu ya. Ini bisa dari browser ataupun si sistemnya sendiri. Jadi pastikan jangan pernah mengklik sesuatu yang teman-teman rasa itu gak ini ya, gak serak gitu, agak aneh dan kegoda juga sih intinya. Terus ini kemudian meningkatkan sistem keamanan. Ini contohnya bisa teman-teman terapkan dengan firewall di Windows atau menggunakan VPN tadi ya, ini termasuk juga. Kemudian membenahi virus pada perangkat penyimpanan eksternal. Nah ini jangan sepelekan ya, yang namanya ketika ada hard disk atau flash disk gitu ya yang langsung terkoneksi ke laptop, pastikan si perangkat eksternal itu udah terlindungi gitu ya dari yang namanya virus. Dan kalaupun ada virus, teman-teman bisa menghapus virus itu menggunakan antivirus. Jadi pastikan komputer atau laptop teman-teman itu sudah terinstall aplikasi antivirus itu ya. Terus yang terakhir, pastikan data penting telah dicadangkan. Seperti yang sebelumnya kita bahas, kita nggak tahu kapan si serangan ini terjadi dan kapan data kita kena gitu. Jadi pastikan teman-teman melakukan backup data ya, terutama data-data yang teman rasa penting. Ini bisa di backup ke cloud, ke hard disk maupun NAS, tapi saya menyarankan menggunakan cloud gitu ya. Jadi kalau cloud kan availability-nya lebih tinggi gitu. Contohnya OneDrive, Google Drive, dan Mega gitu. Kemudian di lapangan ada cyber security job roles. Mungkin teman-teman di sini ada yang cita-citanya jadi ini ya, cyber security staff. Jadi di dunia kerja ada yang namanya network security engineer, cyber security analyst, ini chief information security officer atau CISO, ethical hacker atau lebih dikenal dengan pentest, cloud security engineer, dan yang paling panas ini ya, DevSecOps ya. Jadi di sini ada ya menggabungkan antara software development dengan security. Jadi di sini ada developer,
security dan operation. Jadi ini udah termasuk ke cloud ya kalau yang ini. Kemudian teman-teman mungkin saya menyarankan gitu ya untuk mengambil sertifikasi untuk cyber security. Tapi catatan, ini sertifikasinya ini nggak murah, mahal banget. Cuman ketika kita udah kerja di bidang cyber itu juga istilahnya kita balik modal sih sebenarnya. Cuman ini menurut saya ini mahal banget ya. Jadi di sini ada contohnya, nih ada 3 ya. Di sini ada CISSP Certified Information System Security Professional. Ini ada ICC CSX Cyber Security Fundamental Certificate, dan ini yang paling terkenal isi Council ya, Certificate Ethical Hacker. Ini biasanya dibutuhkan ketika teman-teman melamar pekerjaan sebagai pentest ya, atau ethical hacker. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi sekarang ya, berbagai bisnis itu dari segala ukurannya mulai semakin peduli mengenai keamanan cyber yang merupakan bidang yang berkembang pesat. Jadi sementara itu serangan cyber mungkin terlihat kayak di film-film fiksi ilmiah ya, tapi kenyataannya tuh emang benar ada. Jadi kenyataannya serangan semacam itu semakin umum, dan mungkin teman-teman secara tidak sadar udah menjadi korbannya mungkin ya. Terus lebih dari itu, kejahatan cyber diperkirakan akan semakin meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Jadi pelanggaran keamanan cyber dapat terjadi di mana saja. Apalagi mungkin yang kemarin pas rame-ramanya tuh kayak wabah covid itu, serangan phishing itu sangat berkembang pesat gitu ya, dan itu udah banyak yang merasa kerugian. Mungkin dari saya mungkin itu aja ya. Kang Adrian, mungkin ada sesi tanya jawab dari teman-teman. Oke, berarti sekarang kita udah ke sesi tanya jawab nih ya. Gimana nih dari teman-teman? Ada yang punya pertanyaan? Ada yang mau bertanya nggak? Boleh, mau bertanya, mau menambahkan, boleh, kita sharing aja, jadi santai santai aja ya. Atau masih bingung gitu, kita mau lihat ini. Atau saya aja deh Kang yang nanya, coba. Aduh, pada malam-malu nih, atau gimana nih, pada malam mingguan nih sama Ayang. Iya kayaknya nih. Aduh, Ayo santai bisa aja. pada bingung nggak? Bertanya aja ke Kang Taufik gitu. Santai aja, kita sama-sama belajar kok. Atau Kang, saya aja deh dulu yang mau nanya nih. Boleh, boleh Kang Rian. Kang tadi coba ke slide lagi Kang, Boleh, punten. boleh. Nah, kayak yang slide 3 kalau nggak salah. Saat ini mau pengenalan atau Ke bawah lagi coba. ini? Eh bawah lagi coba Kang. Bentar. Yang bawah Ini ya. itu lagi. Mm-mm. Hmm. Gimana? Nah, saya mau nanya nih Kang. Hmm. Kalau kan kemarin tuh ada jenis ransomware nih. Ya. Nah, itu tuh kan ada yang kalau cara penanggulangannya itu dengan cara di backup ya Kang. Tapi Hmm. kalau misalnya udah terlanjur kena, itu apakah ada cara buat mengembalikannya? Atau emang kita kayak, oh udah aja nih data kita hilang gitu Kang. Nah, itu Mm-mm. tergantung ya, tergantung jenis yang pernah saya temukan gitu ya di kerjaan. Itu tergantung dari waktu si ransomware ini rilis gitu. Jadi semakin si ransomware itu udah lama beredar, semakin kita punya persentase untuk menyelamatkan data kita. Maksudnya gimana? Ketika ada ransomware yang masih baru tuh, masih hangat-hangat, Iya. terus kita kena gitu ya, jebret, itu kita udah gak bisa gitu ya, gak bisa menyelamatkan datanya gitu menggunakan dekriptor. Cuman catatan, ketika si malwarenya ini udah lama, biasanya sih itu ada dekriptornya ya. Biasanya sih kayak gitu sih Kang Adrian. Jadi Hmm. makanya dari itu sedia payung sebelum hujan ya, itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi pastikan jangan sampai gitu ya teman-teman, misalnya download
aplikasi bajakan ya. Ya saya juga kadang download sih aplikasi bajakan ya kayak game, cuman hati-hati Terpaksa aja. gitu ya. Iya, hati-hati aja soalnya kalau udah datanya datanya kena ransomware yang masih hangat-hangat gitu, yang baru, biasanya sih presentasinya kecil gitu. Kalaupun teman-teman punya banyak duit ya bayar aja gitu ke hackernya gitu. Wih, mahal Jadi loh gitu kan. iya, itu kayak kemarin tuh teman kerjaan saya itu kena sih ransomware gitu. Ya akhirnya Hmm. data kerjaan dia yang selama bertahun-tahun ya hilang aja. Jadi saran saya teman-teman terapkan yang namanya best practice gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kayak misalnya yang ini aja deh, yang paling dasar aja, pastikan teman-teman menginstal aplikasi antivirus gitu ya. Kalau di Windows mungkin bawaan, saya karena gak pernah install aplikasi lagi ya untuk antivirusnya. Ini sih udah cukup, asalkan pastikan juga ya jangan sampai teman-teman udah nih install Kang, udah install si antivirusnya, tapi database si virus sama threadnya ini nggak diupdate, ya sama aja bohong atau. Jadi teman-teman harus pastikan si database-nya ini terbaru gitu ya. Ini bisa dilihat, ini ada pembaruan di jam 11 siang tadi. Kayak gitu sih Kang Hmm. Adrian. Mungkin Oke, siap. hmm, Eh, pertanyaan saya sudah cukup terjawab sih, Kang. Ya, gimana yang lain? hmm, Masih ada yang mau bertanya gitu atau bingung? santai aja. Di sini Jangan sharing. malu-malu gitu. Jangan malu-malu. Biasa juga malu-maluin kok. Ayo, atau mau nanya soal kerjaan gitu. Ini pada nggak Bentar. bersuara Oh, ya? itu tuh ada yang di chat. Mana? Bentar ya. Di chat mana? Tadi jam itu di chat live streaming. Saya bacain aja ya, Kang. Boleh? Ini dari Ken Tanaka. Eh, Kang, ada pertanyaan nih. Kan Hmm, tadi sertifikat untuk cyber security itu kan mahal-mahal. hmm. Nah, untuk mengatasi itu dan tetap ingin bekerja di cyber security, apa ada pilihan lain nggak selain ngambil sertifikat itu? Oke, sip. Pertanyaan bagus. Jadi ya, di kerjaan sekarang HRD gitu ya, khususnya kalau saya lihat HRD sekarang tuh nggak pernah lihat yang namanya kalian lulusan dari mana, tapi kalian ditanya skill kalian apa gitu. Nah, tapi ini sebagai catatan ya, ini catatan ketika teman-teman mau ambil sertifikasi ini, berarti teman-teman udah siap yang namanya kerja di luar negeri gitu ya. Soalnya teman saya banyak juga sih yang di luar negeri gitu ya kerjanya. Terus pertanyaannya, gimana cara mengatasi eh, sertifikasi yang mahal ini, atau ada alternatif lain gitu ya Kang ya. Teman-teman bisa ambil bootcamp ya. Bootcamp saya rasa itu udah cukup. Nih contoh ya, ini yang ada Cyber Army juga. Yang penting sih teman-teman pastikan dulu passion teman-teman ada di sini di cyber. Terus jangan menyerah gitu dalam mempelajarinya gitu. Soalnya untuk si cyber ini dia di Indonesia itu ya paling dikit gitu untuk si talentanya gitu. Jadi saran saya misalnya dalam 3 tahun ke depan gitu, kalau teman-teman tertarik, mulai belajar dari sekarang dengan contohnya ikut komunitas ya. Ini teman-teman ikut CSRG, ini udah termasuk usaha teman-teman untuk mempelajari cyber. Terus saran saya sih banyak-banyak belajar sih Kang Adrian untuk bootcamp sama online course itu banyak kok yang gratis juga. Contohnya di sini sih ada ya, saya pernah lihat. Banyak kok di sini. Tapi saran saya, daripada teman-teman ngambil ngambil sertifikasi yang harganya mahal banget, saran saya sih ikutan bootcamp sih Kang Adrian. Ini mungkin contohnya ya, bootcampnya gitu. Nah ini rata-rata gaji itu ya cukup.
Ini beneran kok, ini teman saya ada yang kerja di luar negeri. Oh, bang, Hmm, kalau gimana tadi yang pertanyaannya yang mau terjun di cyber ya? hmm, Kalau gua pribadi nih bang, kalau misalnya mau terjun nih, kebetulan NSE ya. hmm, NSE itu sekarang yang 1, 2, sampai 3 kan gratis tuh. ya, Nah, hmm. misalnya kayak teman-teman yang lain nih Nah ini ya. pada mau ikut, ya udah ngambil NSE aja dulu yang gratisan gitu, yang Nah, trial. hmm, Nah, terus kalau misalnya apa ya, udah ada udah masuk lah gitu, udah masuk di cyber lah, entah itu dia di blue atau di red. Terus kalau bisa nih, kalau dibilang sertifikat C hmm, itu untuk HR di luar itu taunya gitu gitu. Misalnya betul. teman-teman nih mau, siapa tahu udah kerja, udah pertama dapat NSE 1, 2, 3 sertifikatnya, terus kerja di tempat lain, ada kesempatan buat ngambil sertifikat yang di luar. Hmm, Ya udah nggak, kagak apa-apa sih, rekomendasi buat C sebenarnya. Soalnya untuk HR, semua HR itu taunya C doang gitu. hmm, hmm. Nah, betul. Nah, sama ini juga itu kebetulan tadi ada yang cyber academy kan. Kalau Ya, bisa hmm. saran sih di situ juga. Soalnya kemarin juga ngambilnya dari situ. Di sini ya. Nah ini ada Ya, DevSecOps juga. Nah jadi pertama benar kata Kang Bagas ya, Kang Bagas. ya, Nah jadi benar ya, disarankan jangan langsung muluk-muluk langsung jebret ke ini gitu ya. Masih istilahnya masih teman-teman masih ngumpulin pengalaman. Jadi disarankan bertahap gitu ya. Mungkin teman-teman dari awal sebelum masuk ke pekerjaan mungkin bisa ngambil yang namanya bootcamp ya. Disarankan bootcamp. Terus setelah 2 tahun 3 tahun teman-teman mau upgrade karir di ke luar negeri gitu ya, teman-teman bisa tuh ngambil sertifikasi yang global kayak gini ya, contohnya di Sikonsil nih yang ceh ini. Jadi oke, thank you Kang Bagas tambahannya ya. mantap. Jadi disarankan ini ya, bertahap, jangan langsung loncat-loncat langsung wah saya pengen jadi hacker kayak Biorka yang kemarin. Ya kita harus banyak berlatih juga sih sebenarnya, apapun kalau misalnya yang namanya apa ya, skill dan pekerjaan itu kalau nggak dilatih ya kita nggak bakal bisa berkembang. Jadi yang pertama pastikan teman-teman gitu passionnya ada di sana. Soalnya kalau kita belajar tanpa passion itu kadang di tengah-tengah jalan kita bakal bingung gitu, gue ngapain sih gitu, belajar ini buat apa. Nah itu kadang berarti itu passionnya agak bukan agak kurang ya, mungkin kita kurang semangat. Terus jangan sampai ketika kita pelajari suatu hal jangan sampai digeder gitu. Kalau udah belajar mungkin capek buat istirahat ya istirahat aja dulu, jangan dipaksain. Jadi santai aja, yang penting nikmati perjalanan dalam mempelajari suatu hal gitu. Jadi misalnya nih teman-teman mau belajar nih, ini bisa pakai hack the box ya. Di sini mungkin teman-teman belajar yang namanya Linux fundamental dulu, base scripting, DNS enumeration. Ini sih disaranin sih buat teman-teman yang mau belajar cyber security. Cuman ini ya balik lagi ya ke harga, lumayan juga. Ini ada dibagi dua ya, ada yang ofensif sama defensif. Oke mungkin itu Kang siapa, Adrian. Iya, oke. Mungkin ada pertanyaan Eh, lagi. Gimana untuk Kentanaka? Itu tuh Fajri ya? Tahu saya. Nama Fajri. Discordnya. Sudah terjawab? Sudah, Sudah. aman. Sip. Oke. Cuma dipancing Terima lagi. kasih. Jadi jangan ribut. Terima kasih juga ya kepada Kang Bagas karena sudah menambahkan. Mantap. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan nih, kayak dari RDZSP. Kayaknya Kang Reza ya itu. Wah Katanya apa. Kang Hmm. mau nanya, untuk kasus kemarin mengenai undangan nikah yang dikirim lewat WA, dalam kurung undangan Oh. .apk, Hmm. itu yang bisa nguras kantong masuk ke kategori apa ya Kang? Oke,
itu masuk kategorinya bisa disebut phishing mungkin ya. Soalnya saya coba ya, saya kurang ini sih. Cuman kemarin emang lagi rame kan, kalau awal-awal kan resi ya kalau nggak salah ya, ada resi pengiriman barang yang bentuknya PDF kalau nggak salah. Terus yang kemarin sih terakhir yang undangan nikah ya, bentuknya APK. Iya betul Bang. Undangan nikah APK ya, ini ya bulan-bulan kemarin Januari. Nah ini sih masuknya lebih ke phishing ya kalau bentuknya. Bentuk serangannya bisa disebut phishing. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan gitu. Menurut saya sih phishing sih Kang Adrian. Soalnya ini phishing terus dicampur social engineering mungkin ya. Jadi social engineering bentuknya ini ya, contohnya ya uh, bentuknya ya teman-teman si hacker ini ngundang gitu ya, ngundang si korban untuk ke kondangan palsunya, terus disuruh diminta gitu untuk install undangan pernikahan. Cuman kemarin saya dengar-dengar sih kalau si aplikasi ini dia bisa ngebaca ini sih SMS ya. Dia akan mengakses SMS sama history panggilan gitu. Jadi dia si aplikasi ini akan nge-grab data, itu bisa SMS. Kan kadang aja kita mungkin ada yang menggunakan M-banking, terus M-bankingnya masuk, si data SMS ini bisa diambil gitu sama si penyerang ini. Mungkin itu Kang Adrian jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan mungkin. Gimana Kang Reza, sudah terjawab pertanyaan? Hmm, Ya, sudah katanya. Oke, sip. Oke, untuk bentar Kang Reza ya masih mengetik. Hmm. Ya, sudah cukup sih Kang Taufik. Oke. Untuk sesi tanya jawabnya, saya kasih satu kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya. Bagaimana Hmm. teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Boleh. Ada yang mau bertanya atau mau tanya soal kerjaan boleh. Nah, iya boleh juga. Hmm, kita di sini sharing santai aja, semua belajar. Oh ini ya, nggak, untuk pertama kali nih mau terjun ke sana. Terjun kemana ini teh? Apa sih yang cocok untuk ambil atau dipelajari Kang? Ini maksudnya ke cyber atau gimana? Kayaknya yang dimaksudnya ke dunia cyber mungkin Kang. Kayak Uh, karir di dunia cyber security. Oke, cyber ya. Saran saya, karena si cyber ini erat kaitannya dengan jaringan ya, menurut saya jaringan komputer. Teman-teman bisa pelajari yang namanya jaringan komputer dasar dulu, kemudian programming. Sebenarnya programming di cyber mungkin lebih ke scripting ya, kayak bikin bash script, bikin Python script, jadi untuk automasi gitu. Uh, untuk programmingnya mungkin itu sih lebih ke automation. Terus yang terakhir, pelajari bagaimana si data itu dikirim via internet gitu. Mungkin teman-teman bisa pelajari nanya Seven Oscillator, terus protokol mungkin contohnya TCP/IP, terus gimana cara penanganannya gitu, penanganan sama perlindungan server. Jadi kan ada istilahnya, cara menjadi polisi yang hebat itu kita harus menjadi penjahat yang hebat. Jadi ketika kita ingin berkarir di bidang cyber security, kita harus berpikir seperti si penyerang itu. Jadi kita tahu nih contohnya, si maling ini biasanya masuk ke jendela. Nah terus kita harus berpikir gimana cara mengatasinya gitu. Ya kita pasang mungkin kayak besi-besi di jendela. Terus kemudian si maling ini biasanya lewat atap, ya mungkin kita bisa pasang kayak
bukan trap ya, istilahnya kayak ada jeruji besi juga sih untuk di atap kayak gitu. Jadi teman-teman harus pelajari dulu dasar jaringan komputernya, terus pelajari bahasa program yang lebih ke scripting, terus yang terakhir pelajari bagaimana si data itu bekerja gitu, pengiriman data itu bekerja kayak gitu sih Kang Andre menurut saya. Jadi pelajari dulu sih cara apa ya, jaringan dasarnya sih saran saya. Gitu Kang Adrian. Gimana Kang Fajri, sudah terjawab? Oke. Nah, Sudah. Oke, karena Jadi, sudah. Oke, karena waktunya sudah lebih dari 30 menit juga, saya tutup ya untuk sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa tanyakan di grup atau nanti bisa tanya langsung ke Kang Taufik aja ya, gitu. Nah, boleh. eh, selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk Revi bisa dipersilakan. Revi, halo. Atau Fauzan, kalau ini gimana? Halo Rev, Ada snackan. sudah aman? Oh, udah. Oke. Paling untuk selanjutnya kita akan ada sesi absensi terlebih dahulu sebelum penutupan ya. Fadil bisa tolong di-share absennya? Nah, iya. Sudah. Fadil. Paling cukup sekian untuk sharing session malam ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung aja ke Kang Taufik atau nanya di grup juga boleh. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir di malam kali ini. Cukup sekian. Terima kasih juga kepada Kang Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Thank you, selamat malam minggu. Dre, Dre. Eh, Non, non.